sewaktu ibu wafat, bapak langsung minta saya untuk mengembangkan tanah itu menjadi rumah sakit. Kemudian kita buat studi yang layak itu menjadi rumah sakit, menjadi bagian dari satu kompleks yang lebih besar di mana ada memang dari awal kesepakatan antar pihak adalah bahwasannya R80 tidak berhak untuk menerima uang dari pemerintah. Karena saya juga mengerti itu, karena R80 kan dibuat oleh PT yang swasta. Ya, jadi Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Bapak Ilham Akbar Habibie. Kita tahu siapa beliau selain putra Presiden ketiga Republik Indonesia Profesor B.J. Habibie almarhum. Beliau juga menangani sejumlah proyek bisnis besar dan kita akan berbincang sejauh mana dampak pandemi terhadap rencana atau proyek-proyek bisnis yang tengah ditangani atau dikelola oleh Bapak Ilham. Pak Ilham, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ilham? Alhamdulillah baik-baik saja, terima kasih. Pak Ilham termasuk yang terkena dampak pandemi nggak nih bisnisnya nih? Oh, bisnisnya pasti ada yang kena. Ya. Kena ya, memang bagaimanapun kita tidak bisa melarikan diri dari keadaan. Memang dari segi konsumsi, dari segi kebebasan untuk bergerak dan lain sebagainya itu memang banyak sekali kendalanya. Ya. Mungkin saya mau loncat dulu ke proyek yang kayaknya sudah berjalan dan sudah diminati banyak orang. Yang di Batam dulu nih Pak Ilham. Boleh cerita nggak itu? Karena nama-nama investor atau nama perusahaannya kan agak-agak unik gitu ya. Iya betul ya. Ini banyak orang mengira itu perusahaan dari Jerman. Iya. Maksud Bapak itu proyek Meisterstad ya. Betul. Meisterstad di Batam. Super mega project. Itu super mega block. Mega block. Ya, jadi itu adalah proyek dari perusahaan yang bernama Pollux Habibie. Pollux itu mungkin diperkirakan perusahaan Jerman, padahal itu perusahaan Indonesia dari Semarang. Mereka itu bergerak di bidang properti. Kemudian untuk proyek di Batam itu kita membuat perusahaan patungan. Gitu ya. Nah ini branding dari perusahaan ini namanya Pollux Habibie International. Nah proyek Meisterstad, Meister itu kayak master dalam bahasa Jerman, Stad itu kota. Jadi kota master gitu atau masterpiece itu memang adalah proyek kami bersama, di mana itu terdiri dari beberapa komponen, ada apartemen dalam bentuk gedung bertingkat, ada mall, ada rumah sakit, ada gedung tinggi yang kantor. Tapi yang jadi baru apartemennya dan mallnya gitu, sebagian tidak seluruhnya. Tapi sudah lumayan, kelihatan sekali. Ada 4 tower, ada mall yang tidak kecil. Targetnya berapa per tower? Targetnya itu ada 8 tower untuk apartemen, kemudian satu atau dua itu belum kita putuskan untuk rumah sakit. Yang terakhir 1 tower yang tinggi untuk perkantoran. Itu ya sampai 100 lantai kabarnya, betul ya? Impiannya seperti itu. Tapi terus terang kita belum sempat, ya kita yang paling penting mendapatkan izin, satu. Yang kedua, juga dari si kelayakan layak untuk membuat 100 tingkat di Batam. Kita belum tahu itu. Tapi itu yang terakhir yang kita mau bangun. Nah, kalau saya boleh cerita, proyek ini sebetulnya bermula dengan ibu puluhan tahun yang lalu sudah membeli tanah di tengah kota Batam untuk membuat rumah sakit. Karena ibu punya semangat membuat rumah sakit. Berapa luas, Pak? Oh, tanahnya luas, 9 hektar. Dan memang untuk rumah sakit terlalu besar. Jadi sewaktu ibu wafat, bapak langsung minta saya untuk mengembangkan tanah itu menjadi rumah sakit. Kemudian kita buat studi yang layak itu menjadi rumah sakit, menjadi bagian dari satu kompleks yang lebih besar di mana ada apartemen, mall, kantor, hotel dan sebagainya. Itu di dalamnya kompleks itu ada rumah sakit. Nah itu cocok. Kalau hanya rumah sakit saja itu tidak cocok. Jadi kita mulai dulu dengan apartemennya, dengan mallnya. Nanti di fase berikutnya akan dibangun rumah sakit. Ceritanya seperti itu. Itu rumah sakit umum ya? Tidak. Kita juga belum putuskan rumah sakit seperti apa. Karena juga harus lihat situasi kondisi di Batam. Bisa saja ada rumah sakit umum, itu kemungkinan seperti itu. Tapi saya belum bisa pastikan itu. Ada juga kemungkinan kita membuat rumah sakit spesialis, misalnya untuk ibu dan anak, atau untuk jantung, atau apa, kita belum tahu. Ya, kalau bayangan saya kan ibu pernah concern dengan mata gitu kan. Iya, memang ibu itu pernah menjadi pimpinan dari Yayasan Bank Mata. Ya. Tapi sebetulnya dari latar belakang ibu itu lebih ke pediatri atau lebih ke anak. Ya. Ibu dulu karirnya di Indonesia memang spesialisasinya di bidang itu.
kemudian juga pernah berkarir di Jerman di bidang itu juga. Jadi kalau misalnya dibuat rumah sakit untuk khusus ibu dan anak, cocok juga menurut saya ya. Kalau kita memang mau dikaitkan dengan wasiat ibu. Gitu. Ya. Pak, dari 4 tower yang sudah terbangun, sudah terjual semua itu? Baru 3. Baru 3? 3, sekian gitu. Jadi yang keempat itu memang kita belum jual semuanya karena juga jangan kita jual semuanya sekaligus. Gitu, ya. Tapi memang kita cukup sukses dalam menjual apartemen karena memang kita membuatnya sesuai dengan daya beli setempat. Jadi apartemen tidak terlalu besar, relatif murah dan bukan apartemen yang super lux gitu. Sama sekali tidak. Berdekatan dengan Singapura untuk menyaingi tidak. Sama sekali tidak. Jadi kita tidak berorientasi kepada apartemen lux di Singapura, bahkan kita lebih berorientasi kepada daya beli dan keinginan daripada masyarakat setempat. Jadi 75% daripada pembeli itu dari provinsi Kepri. Kemudian 20% itu dari provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, termasuk DKI, Surabaya, Jawa Timur, dan lain. 5% atau kurang itu dari luar negeri. Hanya 5%. Jadi tidak banyak. Banyak orang mengira, wah ini pasti banyak jualan ke Singapura. Belum. Kita ada dari Singapura, bukannya tidak ada, tapi titik beratnya lebih ke masyarakat setempat. Batam, Bintan, Kepri pada umumnya. Dari awal sudah dibatasi semacam itu ya? Untuk fase pertama. Ya. Untuk asingnya memang bedanya apa? Kalau asing biasanya perlu apartemen yang lebih besar. Kalau kita paling besar 80 meter persegi, paling besar ya. Jadi kalau asing mungkin di atas 1. Pak, saya mau beralih ke proyek Bapak yang paling prestisius R80. di bidang R80 ini kan beberapa ketika pandemi pertengahan Juni kalau nggak salah atau Mei gitu ya, yang pemerintah buat kebijakan mengeluarkan R80 dari proyek strategis nasional. Iya, betul ya. Jadi begini, Pak, kalau proyek strategis nasional ini memang membantu proyek R80 untuk mendapatkan kepercayaan daripada investor dari luar. Dari segi pembiayaan, pendanaan, memang dari awal kesepakatan antar pihak adalah bahwasannya R80 tidak berhak untuk menerima uang dari pemerintah. Karena saya juga mengerti itu, karena R80 kan dibuat oleh PT yang swasta. Ya, jadi, tapi kita sangat terbantukan oleh pemerintah dalam hal misalnya kita didampingi, dikasih informasi, atau mereka yang membantu untuk melangsungkan informasi kita kepada pihak terkait dalam hal investasi dan kerjasama dengan pihak ketiga di luar Indonesia biasanya. Ya. Nah, dengan kita tidak berada di PSN lagi, bukannya pemerintah tidak bantu, tapi tidak dalam bentuk PSN. Karena menurut informasi yang kita peroleh, PSN di masa mendatang memang semua proyek itu harus selesai tahun 2024. Jadi kami tidak memenuhi persyaratan itu, oleh karena itu kita memang harus pamit dari daftar PSN itu. Tapi kerjasama dengan pemerintah menurut saya itu masih, bukan menurut saya aja, memang kenyataannya masih berjalan dengan baik. Gitu ya. Jadi keluar dari PSN itu sebuah keuntungan sebetulnya ya, karena tidak harus terikat 2024 itu maksudnya. Iya betul ya. Kita memang memang tidak mungkin. Kalau proyek pesawat terbang bukan soal dalam jangka waktu pendek menengah, itu jangka waktu panjang itu. Diperlukan minimal 5 tahun sampai 7 tahun untuk mengembangkan pesawat. Kemudian setelah itu masih harus mulai produksi serialnya juga itu juga puluhan tahun itu diperlukan untuk suatu ketika mengembalikan uangnya kepada investor. Nah, R80 sekarang itu sebetulnya sudah pada tahap mana itu? Kita telah menyelesaikan fase desain awal, di mana kita mendesain pesawatnya dari ujung ke ujung, tapi belum mulai membuat prototipe. Nah, untuk membuat prototipe, dari segi pengeluaran uangnya itu berkali-kali lipat lebih banyak, sehingga kita belum berani itu tanpa adanya dukungan investor strategis. Nah, investor strategis itu apa? Biasanya perusahaan yang bukan saja mempunyai uang, tapi juga punya kemampuan dan punya fasilitas yang diperlukan untuk membuat bagian daripada pesawat terbang R80 itu. Jadi bukan investor yang mencari pengembalian uangnya saja, tapi dia itu juga tertarik dengan bisnis itu, dengan proyek itu, karena dia memang kemampuannya di bidang yang sama. Ada unsur idealisme di situ ya? Ada idealisme, dan gini, banyak perusahaan di luar Indonesia, dia lihat pesawat terbang R80 ini menarik sekali buat mereka karena ini dibuat di Indonesia untuk Indonesia. Karena Indonesia ini memang negara sangat khusus.
kita ini negara sangat besar, keempat besar di dunia dari segi jumlah populasinya, tapi juga dari segi perluasan negara kita dari barat ke timur juga 5.500 km, negara kepulauannya dengan sendirinya memang pesawat terbang adalah salah satu tulang punggung daripada infrastruktur nasional. Jadi beda dengan negara kontinental, misalnya beda dengan Cina. Cina itu kalau dia mau menyediakan transportasi massal untuk rakyatnya, sebagian besar bisa dilakukan dengan kereta api cepat. Di Indonesia tidak mungkin ya, kita negara kepulauan, oleh karena itu kita sangat tergantung pada pesawat terbang dan tentunya juga kapal laut. Pesawat terbang mungkin lebih untuk transportasi penumpang, kalau kapal laut mungkin untuk barang gitu ya. Tadi Pak Ilham bilang kita belum sampai ke prototip. Itu sebetulnya untuk prototipe sendiri targetnya tahun berapa? Nah, saat ini saya belum berani menyatakan itu. Tapi seandainya ya kita sudah bisa melihat selesainya COVID-19 ini, katakanlah di akhir tahun ini, mungkin on top perlu 6-7 tahun baru selesai prototipe dan kita bisa mulai tes dan kemudian disertifikasi, kemudian dibuat secara serial, kita jual, kita pakai. Itu mungkin perlu 1-2 tahun lagi. Jadi katakanlah masih di antara 7 dan 9 tahun dari sekarang. 7-9 tahun lagi ke depan. Kalau selesai COVID-nya akhir tahun ini. Kalau tidak ya itu akan lebih molor lagi. Gitu. Berarti untuk pabrik dan segala macam juga sebelumnya belum dibuat ya? Belum. Tapi untuk prototipnya sebetulnya kita tidak perlu buat pabrik yang baru, tapi dibuat kemungkinan kalau semua pihak sepakat di fasilitas yang dimiliki oleh PT DI untuk prototipe. Di Bandung berarti ya? Di Bandung ya, untuk prototipenya ya. Tapi kalau untuk pabrik serialnya, nah itu saya tidak tahu apakah fasilitas di IPTN itu cukup atau tidak, karena kan ada keterbatasan tempat di situ, kan sudah ada produksi lainnya gitu ya. Nah, dalam perhitungan kita kemungkinan besar produksi serial itu harus dilakukan tidak di IPTN di Bandung, atau maaf di PT DI, namanya kan udah berubah. Saya orang lama, saya kan dulu masih kerja di situ, direktur komersial dulu, sampai tahun 2001. Nah, kita mungkin akan dibuat ada 2 kandidat. Yang utama saat ini memang masih Batam, kita sudah ada tanah di situ di lapangan udara Hang Nadiem, tidak kecil, 40 hektar. Bisa dibuat di situ, atau baru minggu lalu kami ada diskusi dengan Gubernur Pak Ridwan Kamil, Jawa Barat, beliau menekankan kembali lagi bahwasanya Kertajati dengan lokasinya dan kedekatan kepada infrastruktur dan juga industri lainnya dan kepada perguruan tinggi di Bandung yang memang bagus dan cocok, itu adalah lokasi ideal juga untuk yang disebut oleh beliau sebagai Aerospace Park. Jadi kayak industrial park tapi khusus untuk aerospace. Ya, jadi menurut saya Kertajati juga menjadi satu kandidat yang serius ya. Jadi ini di sini ada Batam, di sini ada Kertajati. Ya, 2 itu menurut saya. Cuma handicapnya untuk Kertajati apa? Ketersediaan tanah. Lahan. Jadi lahan itu ada secara prinsip, tapi kan masih di tangan masyarakat. Jadi saya sudah mengatakan kepada Pak Ridwan, ini kalau kita yang harus membebaskan tanah, wah saya tidak berdaya dalam hal itu. Kalau di Batam tanahnya udah tersedia gitu ya. Jadi ya itu. Tapi ya kita lihat nanti lah. Saya belum tahu. Pak Ilham, kalau proyeksinya sekitar kurang lebih 10 tahun lagi ke depan. Ya. Bagaimana dengan kesiapan SDM-nya, Pak? Karena saya pernah baca ada semacam asosiasi kan ya, alumni para penerima beasiswa dari Pak Habibie. Iya, bilang Ikatan Alumni kita Beasiswa udah Habibie. pada pensiun nih katanya kalau makin lama mundur. Tapi regenerasinya seperti apa? Nah, kalau begini, kalau di Indonesia sekarang kan sudah ada bukan saja studi program, tapi juga sudah ada fakultas di mana bidang kedirgantaraan engineering aeronautika ini sudah menjadi fokusnya itu di ITB. Dulu tidak ada itu. Jadi kalau memang semuanya melulu tergantung dengan banyakkan orang yang kuliah di luar negeri, karena di dalam negeri belum ada banyak orang yang fokus kepada bidang ini karena memang belum ada universitas yang menawarkan itu dulu ya. Tapi sekarang sudah mulai ada, di ITB ada juga 1-2 yang lain.
Jadi kalau dari segi regenerasi orang yang punya latar belakang pendidikan seperti itu, saya tidak pesimis. Yang saya kira harus kita perhatikan adalah tidak cukup kita punya orang yang pernah kuliah aeronautic engineering. Mereka itu semuanya harus dikasih peluang untuk bekerja di dalam konteks proyek. Karena menyelesaikan pendidikan di universitas itu baru langkah pertama. Tapi kalau kita mau menjadi insinyur yang unggul, kita harus punya pengalaman di proyek. Maksudnya kerja proyek pengembangan pesawat terbang yang baru. Nah, di Indonesia ini memang ada ya, tapi mungkin tidak seperti dulu gitu. Jadi orang yang berpengalaman, yang punya punya data, yang punya pernah ikut dalam proyek pengembangan yang baru itu ya tidak banyak gitu ya. Jadi tapi di lain pihak ya saya kira itu memang tugas kita ya. R80 itu salah satu contohnya di mana orang bisa ikut mendapatkan pengalaman itu. Sekarang di IPTN juga, salah lagi, PTDI juga ada proyek namanya N219 itu yang berpenumpang 19, itu sudah berjalan, sudah terbang, sekarang lagi dalam fase uji terbang. Nah ini memang proyek-proyek seperti itulah yang diperlukan, sehingga insinyur kita mempunyai pengalaman langsung ya hands on, dia bukan saja belajar dari buku, tapi dia juga menerapkan apa yang dia belajar secara teoritis ke prakteknya. Itu penting sekali dalam keinsinyuran gitu. Ini menarik ya, Pak Ilham punya R80, PTDI punya pesawat pengembangan itu N219. Berarti nanti akan bersaing nih. Nggak, tapi yang satu kan 19 penumpang, satu 80. Jadi kalau kan dari segi airline-nya juga berbeda ya. Kalau yang 19 penumpang digunakan misalnya oleh airline yang lebih kecil, sedangkan kalau yang R80 itu sudah yang jauh lebih besar gitu ya. Jadi beda pasar, bukan bersaing tapi justru dia komplement, saling melengkapi, ya betul ya. Nah Pak, ada yang bilang gini, ini proyek R80 ini sebetulnya seberapa visible untuk diwujudkan? Karena ada yang bilang, ini kan jangan-jangan hanya sebagai obsesinya Pak Habibie setelah N250 gagal, sehingga ini ayo wujudkan. Ya. Sementara strategic investornya juga apakah sudah ada? Ya, bagaimanapun kita tidak boleh pungkiri bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang secara fundamental memerlukan pesawat untuk infrastruktur, jadi prasarana dan sarana yang fundamental. Jadi beda dengan negara lain karena kita negara kepulauan. Saat ini orang yang terbang di Indonesia kurang lebih 90-100 juta orang. Dengan penduduk 275 juta itu baru kurang lebih sepertiga. Kalau kita lihat di Amerika dia 320 juta orang, yang terbang itu sampai dengan 1 miliar, jadi 3 kali lipat. Jadi kalau kita semakin lama semakin berkembang sebagai negara, kan daya beli masyarakat semakin meningkat ya. Kita bisa lihat ya satu ketika kita bisa mungkin ada 300 juta orang yang terbang per tahun, mungkin menjadi 1 miliar. Kita sekarang di 100 juta. Jadi potensi untuk dari segi bisnis ya, ini saya bicara bisnis, itu masih sangat besar potensinya. Jadi kita salah satu negara yang punya potensi itu, tidak banyak yang mempunyai potensi di bidang kedirgantaraan ini. Jadi layak secara ekonomi. Selain dari itu, kebetulan kita juga punya industri. Jadi bisa saja ada negara yang punya potensi, tapi dia nggak punya industri sama sekali. Nah, kita sudah punya. Bukan saja industrinya, tapi juga ekosistem di industri ini. Kita ada fasilitas untuk uji di dalam terowongan angin, atau untuk mengetes strukturnya itu, laboratorium-laboratoriumnya udah siap semua. Jadi itu memang sudah lama direncanakan, dan maka itu kita berada dalam, menurut saya, kita berada dalam posisi yang baik ya. Nah, yang kita memang harus lakukan, dan itu untuk bidang manapun, kita selalu mengikuti zamannya. Jadi dalam arti kata teknologi, atau ada inovasi-inovasi tertentu. Kalau menurut saya, proyek R80 ini suatu ketika akan memang lebih ke arah misalnya menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Misalnya bisa pakai hidrogen, atau juga bisa menjadi pesawat terbang hibrida menggunakan electric power dengan baterai untuk sebagian daripada sumber energinya. Jadi kalau soal full elektrik itu mungkin belum bisa, karena teknologi baterai
masih terlalu Untuk mobil pun masih untuk belum, mobil ya? masih masalah, apalagi untuk pesawat. Ya. Jadi saya kira untuk secara penuh pesawat yang sebesar A380 bisa sudah full elektrik itu masih jauh. Tapi kalau paling tidak hibrida, jadi untuk sebagian daripada waktu penerbangannya itu dibantu oleh baterai dan oleh electric power, saya kira itu bisa saja. Itu layak. Ya. Tapi ya ini satu hal yang sangat inovatif. Gitu. Jadi saya kira bisa ke arah situ. Industri di luar ada yang juga sedang membuat pesawat Ada, sejenis tapi ya? bawa pesawat kecil. Kecil. Jadi optimis belum ada pesaingnya nih R80 ini. Belum. Kalau kita menggunakan propulsi sistemnya ramah lingkungan seperti itu. Ya. Begitu. Pak Ilham, beberapa waktu lalu ketika pertama di launch kan kayaknya ada sekitar 5 maskapai nasional ya yang sudah antri untuk menyatakan. Iya. Nah banyak orang menerjemahkan, wah artinya udah dapat DP dong ya, uang muka. Oh iya, belum. Itu justru kita nervous kalau terima DP. Kan kalau kita DP kan sudah janji kita menyerahkan pesawatnya misalnya 5 tahun mendatang. Tapi kalau kita tidak menyerahkan pesawat di waktu yang tepat, kita bisa kena penalti. Karena ya dia udah kasih uang gitu. Jadi kita memang waktu itu bukan menerima DP, tapi kita menerima yang namanya LOI, Letter of Intent. Jadi adalah pernyataan bahwasanya mereka tertarik dan kurang lebih berapa yang dia mau pesan. Tapi tidak bisa diterjemahkan dengan pemesanan yang sudah dengan DP dan sebagainya belum. Bahaya itu menurut saya, jangan. Ya. Dan itu secara PR, secara psikologi sangat. Tapi memang harus seperti itu, ya. karena kita memang dari awal sudah harus melibatkan para pelanggan dalam banyak hal. Jadi kita bukan saja menjual ke mereka, tapi sebelumnya apa yang mereka inginkan untuk pesawat seperti itu, kita sudah mengambil itu sebagai masukan untuk mendesain pesawat. Jadi kalau dia katakan, ya kita saat ini lagi menggunakan pesawat sejenis, tapi Lion Air, tapi kita tidak suka dengan ini itu, kenapa A380 tidak menggunakan itu dalam desainnya misalnya. Nah tentunya kita tidak bisa menyesuaikan kepada semua keinginan. Karena beda-beda keinginannya kan dari airline ke airline belum tentu sama kan. Tapi paling tidak kita bisa dapat dengan masukan itu, kita bisa membuat satu produk yang lebih baik di kacamata pelanggan daripada misalnya apa yang dia sudah gunakan saat ini. Ya. Saya mau beralih ke keluarga ini. Silakan. Di lingkungan keluarga besar Pak Habibie, ya. Selain Pak Ilham, ada yang mengikuti jejak di bidang iptek? Kalau Pak Tarik kan juga nggak banyak muncul ya adiknya Pak Ilham itu. Iya, tapi dia sebetulnya juga aktif di bisnis. Saat ini dia aktifnya ke kuliner. Malah dia, kuliner lah. Iya, dia ke cloud kitchen, dia memang suka masak gitu ya. Tapi dia tidak masak dalam hal ini, dia membuat konsepnya. Beliau gitu. tuh sarjana teknik sipil. Teknik sipil. Iya. Tapi dia tidak kerja dalam bidangnya. Jadi dia itu lebih ke saat ini ke kuliner. Pernah dalam karirnya dia pernah kerja di bidang itu, tapi udah tidak saat ini. Ya kalau tadi kan pertanyaan Bapak kan dalam keluarga besar Habibie itu adakah seorang penerus gitu ya. Generasi ketiganya lah ya. Ya, itu anak saya sendiri. Namanya Pasha, bukan yang kedua. Yang sulung itu perempuan, yang kedua laki, yang ketiga perempuan lagi. Nah, yang kedua ini masih kuliah di Amerika mengambil bidang aeronautical engineering, sama dengan Bapak dengan saya gitu, sama. Iya, si Pasha namanya. Dia kuliah di Chicago. S1 maksudnya. Yang lainnya nggak berminat. Kebetulan yang pertama dia lebih ke ekonomi dan finance. Dia juga saat ini kerja sebagai profesional di perusahaan fintech, namanya Nadia. Kemudian yang paling kecil namanya Tiffany, baru lulus SMA. Itu Pak Habibie sendiri nggak pernah cawe-cawe ya? Ilham kok anaknya saya, 3 nggak soal pendidikan gitu ya? Iya. Nggak, semuanya dibebaskan sesuai minat dan ininya anaknya. Saya kira memang harus begitu ya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak di lain pihak. Kita juga berkewajiban untuk memberikan masukan. Tapi bukan perintah harus itu. Tapi dikasih saran. Kalau saya ambil ini dengan alasan itu gitu ya. Tapi kalau nggak mau diambil, saya kira kita tidak bisa paksakan juga ya. Kalau kita paksakan, nanti dia nggak bahagia, kita disalahkan, gimana tuh? Termasuk Pak Ilham dulunya juga nggak pernah kebetulan saya memang suka dengan pesawat ya. Dulu saya ingat waktu saya sebelum kuliah, saya ada 3 pilihan, kebetulan semuanya teknik. Saya suka dengan fisika, ada 2 bidang, dan saya suka dengan aeronautikal. Terus Bapak menyarankan kepada saya, ya semuanya bagus,
Tapi kalau nanti mau balik ke Indonesia, mau bekerja di bidang fisika murni, mungkin tempat kerjanya nggak banyak. Dia bilang, lebih baik di aeronautika, nanti ada tempat kerja yang jelas. Oke, saya melakukan itu. Dan saya ingat Pak Habibie pernah cerita, saya sengaja susupkan Ilham di Boeing untuk mencuri ilmunya. Tapi bukan saya aja. Jadi dulu ada program kerjasama, waktu itu masih IPTN benar ya. IPTN dengan Boeing tiap tahun mengirim 2, 3, 4 orang ke Boeing. Saya salah satunya gitu ya. Dan biasanya boleh ya lebih dari magang, bukan magang karena kita dikasih pertanggungjawaban, kita dikasih gaji penuh. Kita jadi karyawan penuh dengan haknya dan sebagainya. Jadi saya bekerja untuk Boeing, tapi dikirim oleh PTDI atau IPTN waktu itu. Tapi penuh jadi pegawainya Boeing gitu ya. Karena Boeing memang kerjasama dengan waktu itu IPTN erat sekali. Jadi IPTN sebagai supplier, IPTN sebagai partner dan sebagainya. Gitu ya. Pak Ilham, siap. Salah satu yang menarik di Indonesia itu anak-anak atau keluarga presiden, kepala negara, kepala pemerintahan juga melanjutkan jejak karir orang tuanya, terjun ke politik. Pak Ilham sama sekali nggak ada minat gitu, nggak ada yang narik-narik, nggak ada yang bujukin untuk terjun ke politik? Mungkin ya saya mungkin lebih mengacu kepada apa yang saya diajarkan oleh bapak saya. Bapak saya selalu bilang ke saya, Ham, kalau soal membangun negara, banyak cara untuk membangun negara, bukan harus lewat politik, pemerintahan, atau hal-hal yang seperti itu. Bisa juga kita sebagai wira swasta yang biasa, kita kerja di BUMN, kita kerja sebagai di media, semuanya ikut membangun negara. Memang kalau politik itu ada porsinya, tapi tanpa rakyat yang bekerja juga tidak bisa maju. Jadi jangan kira kalau kita mau membangun negara harus di politik. Tidak. Jadi itu ada banyak cara lainnya. Itu satu hal yang saya selalu pegang sampai saat ini. Kebetulan juga dalam keluarga kami kita mungkin karakternya lebih ke teknokrat gitu ya, atau teknolog bahkan. Jadi kalau misalnya saya makan siang atau makan malam dengan bapak dan ibu, kita nggak pernah bicara politik, lebih bicara mengenai masalah ini bagaimana penyelesaian ini dan sebagainya. Jadi lebih ke solution oriented, tapi bukan politiknya terkait gitu ya. Biarpun politik juga membahas itu, tapi mungkin caranya berbeda. Jadi itu kenal latar belakang bapak memang sebagai insinyur. Saya juga insinyur. Biasanya seorang insinyur itu memang selalu berorientasi kepada ini ada masalah, bagaimana menyelesaikannya gitu ya. Ya itu saya kira. Dan bapak tidak pernah mendefinisikan diri sebagai politisi. Orang pemerintah yang kerja di pemerintah secara profesional. Jadi pemerintah ya meristek misalnya 20 tahun lamanya kan. Ya, bapak secara profesional melakukan job itu. Bukan sebagai politik kan, menteri. Dan bahwasanya kemudian menjadi wapres, bahkan menjadi presiden itu tidak pernah dalam rencana bapak. Itu ya namanya nasib atau histori gitu ya. Tapi bapak tidak merencanakan itu. Sudah bahkan takdir ilahi itu ya. Iya, takdir ilahi tepat sekali. Jadi bahkan bapak jadi menteri pun bapak tidak pernah merencanakan itu. Nah dulu itu Pak Harto dan bapak itu ada perjanjian, ada kesepakatan. Bapak sebetulnya mau pulang ke Indonesia untuk membangun pesawat dan industri terkait. Pak Harto perlu seorang profesional yang membantu beliau dalam hal membangun negara yang khusus dalam aspek teknologinya gitu ya. Tapi bukan teknologi pesawat saja, apapun gitu ya. Mau minyak dan gas, mau kelautan, mau energi terbarukan atau energi yang konvensional, apa saja boleh. Tapi perlu seorang pakar dalam bidang teknologi. Jadi selama Bapak membantu Pak Harto dalam hal itu, Pak Harto juga mendukung rencana Bapak untuk membuat industri pesawat terbang. Nah itu kurang lebih kayak gitu dealnya. Jadi Bapak ya melakukan jobnya sebagai profesional. Ya ini sebagai menteri ya ada job desk-nya kan. Harus membuat ini ya Bapak lakukan sebagai profesional. Bahwasanya menjadi wapres itu kan ya kita nggak tahu itu kan sejarah. Catatan sejarah. Ya memang begitu. Bapak tiba-tiba jadi presiden juga di luar rencana kan kita. Nggak ada rencana sama sekali kayak gitu ya. Tapi ya it's a job. Ya. Jadi harus dilakukan dengan baik demi negara demi bangsa. Pak Ilham, nama Pak Ilham setiap mau nyusun kabinet baru selalu rame. Wah, Ilham lebih cocok jadi menteri ini, menteri ini. Ya itu. Anda kecewa nggak sih Pak?
ketika nama Bapak nggak muncul Kalau untuk yang terakhir kali ya, di kecewa, kabinet mungkin Pak gini ya, saya sudah untuk kesekian kali. Iya, iya, iya. Setiap 5 tahun saya lihat adegan-adegannya kayak gitu. Ada namanya muncul, ada hot list, ada ranking, ada ini itu. Ya, saya kira itu memang begitu ya. Kenapa itu jadi atau tidak jadi, ala walam bisawab, saya tidak tahu. Tapi saya kira itu memang kalau untuk menentukan kabinet pasti ada banyak kriteria yang ada. Dan bukan saja apa orang itu profesional di bidang itu atau tidak. Ada juga yang ada dimensi-dimensi lainnya, seperti dimensi politik, dimensi kecocokan dengan anggota kabinet lainnya dari segi latar belakang politik dan partai yang mendukungnya dan sebagainya. Itu kan menjadi banyak variabel yang harus diperhatikan dalam waktu yang sama, dalam waktu yang sangat singkat. Saya kira itu wajar lah kalau kita tidak menjadi atau tidak. Buat saya tidak menjadi kecewa, cuman saya jadi ya sabar menanti. Jadi misalnya satu ketika jadi, alhamdulillah. Kalau tidak jadi, alhamdulillah juga. Ya buat saya sih biasa aja. Kan kabarnya pernah sempat diminta presentasi segala macam. Oh ya, saya memang pernah diminta presentasi di depan banyak orang, tapi saya tidak tahu apa itu bagian dari proses resmi atau tidak, saya tidak tahu. Semacam fit and proper test gitu ya? Ya, tapi tidak di depan orang. Panel yang... Ya, ada seorang gitu yang memang minta saya untuk presentasi dalam waktu sangat singkat, setengah hari diberikan waktunya. Waktu itu di sebuah hotel, banyak orang yang datang situ ya. Jadi bukan 2-3 orang saja, mungkin puluhan gitu ya. Saya kasih presentasi, tapi itu sehari sebelum hari Selasa di mana itu ditentukan kabinetnya. Pengumuman waktu itu hari Rabu, tapi penentuannya itu kalau saya tidak salah tangkap itu hari Selasa berikutnya, jadi besoknya. Ya, itu. Tapi saya tidak punya informasi mengenai proses seperti apa yang dilalui, saya kurang tahu. Cuma hikmahnya mungkin dengan tidak masuk kabinet, Pak Ilham jadi lebih fokus untuk mengurusi bisnis semuanya sekarang ya. Pak Ilham, terima kasih banyak ya. Oh, kembali terima kasih senang hatinya Pak Alex. Ya, terima kasih. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Ilham Akbar Habibie terkait proyek-proyek bisnis yang beliau tangani, dan seperti kebanyakan pengusaha tentunya pandemi atau COVID-19 ini juga ikut berpengaruh, tetapi kita berharap proyek Pak Ilham khususnya di proyek pesawat R80 ini dapat terwujud sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Pak Ilham, sukses untuk terima kasih Pak. Ya.